الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب وردد مرارا قالت تغضب. Rawahul Bukhari. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah, marilah kita untuk senantiasa untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebermelimpahan rahmat nikmat karunia-Nya kita sampai hari ini masih dapat beraktivitas kembali dan juga dapat menyediakan waktu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema singkat kita pada pagi hari ini adalah terapi untuk meredam kemarahan. Hadis yang kita bacakan tadi bahwa ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan minta nasihat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berikan saya satu nasihat. Rasulullah menjawab, qala la taghdab. Jangan engkau marah. Faraddada mirara. Berulang kali orang itu menanyakan hal seperti itu. Rasulullah SAW tetap menjawab, la taghdab. Jangan marah. Jadi satu saja nasihat penting bagi seseorang dalam menjalankan kehidupan ini, di antaranya adalah jangan marah. Walaupun manusia mempunyai ada sifat marah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bisa definisikan apa itu marah. Marah adalah keadaan jiwa manusia yang meluap-luap yang ada di dalam diri manusia, yang bisa mengakibatkan adanya keadaan keinginan untuk melakukan kekerasan, apalagi balas dendam, dan juga bisa berakibat
membuat kerusakan yang tak terkendali. Ini definisi marah. Dari definisi ini Bapak Ibu, dapat kita ambil kesimpulan, ternyata orang yang marah itu ada di dalam jiwanya, di dalam dirinya, yang bisa berakibat melakukan tindakan kekerasan, balas dendam, bisa membuat kerusakan tanpa ada kendali. Orang marah kadang-kadang apa baik sasarannya laju, kiri kanan, apa baik yang ada laju, ada depan piring melayang, main hancur-hancuran. Itu artinya menimbulkan kerusakan tanpa kendali, yang ujung-ujungnya timbul penyesalan. Tindakan kekerasan bisa melakukan kekerasan kepada siapa yang menjadi sasaran. Apakah itu istrinya, suaminya, anaknya, siapapun yang ada di hadapannya menjadi sasaran. Walaupun nanti ujungnya penyesalan. Waktu marah, tak tahu situ ada mertua, ada suami, ada istri, ada anak, ada cucu. Tapi apabila dia sudah tak terkendali, bisa mengakibatkan menimbulkan kerusakan. Bisa berujung juga dendam. Ya, dan juga dia bisa melakukan melampiaskan dendamnya. Inilah yang disebut dengan kemarahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang merasa takut apabila bertemu dengan orang yang memiliki sifat marah. Aku tak galak dengan si Anu tu, dia pemarah. Lengapo-ngapo, tak galak berurusan dengan si A itu. Dia kalau main gage, kalau kalah marah. Tak menang itulah. Ya. Banyak orang takut. Sebenarnya Bapak Ibu, orang yang memiliki sifat marah itu adalah keadaan dirinya, keadaan jiwanya yang tidak membawakan rasa aman di dalam dirinya, baik jiwanya maupun perasaannya. Sebenarnya kita ini Bapak Ibu merasa belas kasihan terhadap dia memiliki sifat yang begitu keras kepala dan keras hati juga kali. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena orang ini sepertinya jarang menemukan yang namanya ketenangan, kedamaian. Akhirnya siapa baik bisa menjadi sasaran. Kalau guru contohnya ada masalah di rumah, agak bawa ke sekolah, jadi sasarannya siapa? Siswanya, tangtung. Itu timbulnya kekerasan. Kadang-kadang ada masalah di rumah dibawa ke tempat kerja. Ada masalah di rumah, kalau kita mungkin duduk dengan kawan, tersinggung dikit, lajulah situ. Nah ini jarang dia menemukan yang namanya ketenangan. Ketenangan itu penting. Kedamaian. Kalau tidak tenang, tidak damai dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini, tidak marah baik. Apalagi orang berdagang di pasar, jualannya sama, kenapa si anu itu laris, kita belum laris-laris. Sabar Bapak, sabar. Tak usah pula kita mulai berpikir macam-macam. Begitu juga dalam hidup ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk menjalankan hidup ini 24 jam sama galau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi rezeki kita masing-masing berbeda-beda. Walaupun kita terlahir dari orang tua kita yang sama, rezekinya beda-beda, sifatnya juga beda-beda.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mungkin barangkali kita ini ada gejala-gejala kemarahan itu datang, ada beberapa terapi untuk meredam kemarahan itu. Yang pertama adalah menjauhi pantangan untuk memancing, memicu kemarahan. Jauhi pantangannya. Lah tahu dia bapak itu, si anu itu pemarah, jangan dipancing-pancing. Dia mudah marah itu. Berarti bapak itu diajak berkelakar baik. Tapi kadangkala diajak berkelakar ketika orang lain diajak berkelakar, dia mau. Tapi giliran dia diajak berkelakar, tidak nerima. Jadi jauhi pantangan. Karena kita ini mempunyai tensi tinggi, temperamen yang tinggi, ya hati-hati. Dan kadang ya susahlah tidak mengerti. Untuk itu mari kita menjauhilah pantangan-pantangan untuk bisa menimbulkan kita menjadi marah. Yang kedua terapinya Bapak Ibu, walaupun kita ini mempunyai juga ada sifat marah, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini diberikan perlindungan dari kejahatan yang dari nafsu yang kadang-kadang tak terkendali dari dalam jiwa kita ini. Ya ada masalah dikit mulai kita ini ya tanpa sebab lah marahi bini, lah marahi anak, lah marahi cucung, nyegak-nyegak. Berselindunglah kepada Allah dari namanya kejahatan nafsu yang kadang-kadang tak terkendali. Makanya berselindung kepada Allah dari nafsu yang tidak mau kenyang-kenyang, nafsu amarah. Termasuk dari kejahatan setan. Bisikan-bisikan setan itu bisa dari jin dan manusia. Kadang-kadang manusia ini bisa juga jadi setan. Mengompor-ngompori wong. Nah, masalahnya kecil karena ada sebelah ini tukang kompor. Ya, besarlah itu apinya. Besarlah itu masalahnya. Jadilah sebenarnya kita yang mendampingi ini bukan jadi kompor. Jadilah air. Memberikan mendinginkan suasana. Bukan menambah suasana menjadi kacau balau. Menjadi keruh. Yang ketiga, terapi bagi kita yang untuk meredam kemarahan itu adalah tetap menahan diri dengan diam dan tenang semampu kita. Kalau bisa ditahan, kalau bisa semampu kita. Walaupun kita ini mempunyai sifat marah juga, kadang-kadang karena itu terpancing oleh bisa saja kelakuan cucu, kelakuan tetangga, kelakuan istri, kelakuan suami. Bisa menahan diri, kalau bisa menenangkan diri semampu kita. Apalagi terapinya Bapak Ibu adalah kalau kita ini dalam posisi marah itu dalam keadaan berdiri, duduk. Duduk di lantai, duduk di kursi. Masih juga marah Pak Daniel? Berbaring. Berbaring. Mungkin kurang tidur semalam, lembur semalam, pagi pikiran tuh kacau balau, banyak gawe tidak terselesaikan sampai larut malam. Larut malam baru bangun, tidur lagi, bangun lagi. Nah, sedang baru tidak tidur, tidak telayang dikit, lah dibangun nih wong, marah tu lah. Pak puasa. Ya, makanya kalau bisa menahan diri. Kalau dalam keadaan berdiri masih marah, duduk. Masih juga marah, berbaring. Dan juga kalau bisa Bapak dan masih juga marah, laba baring masih juga nak marah. Bisian kejahatan
nafsu dan bisikan setan, lengketkan badan kita ini dengan tanah. Cobalah berbaring di tanah. Ya, menandakan artinya kita ini dengan tanah. Supaya kita ini merasakan nanti kalau mati ditimbun oleh tanah, diapit oleh tanah. Ya, kalau tidur di halaman kita itu. Ada apa nih Pak? Ada orang bertanya kan? Apalah, lupa Bapak ini. Lalu semacam terapi yang bisa untuk meredam kemarahan. Kalau kemarahan itu juga meluap-luap, tidak juga, ya, berbaring sudah diajak tidur, lengketkan badan kita dengan tanah. Masih juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbanyak menyibukkan diri kita ini dengan banyak membaca istighfar. Ucap. Dalam keadaan marah, woi Pak, Bu, ucap istighfar. Ya, ucap. Gawe mulut tadi lah keluar dari macam-macam, dari A sampai Z, lah ayam, lah kucing, lah anjing, lah babi. Ayo istighfar. Tak tahu orang tersinggung apa yang dia baca tadi itu. Dari A sampai Z dibaca. Ya, lah anjing, kucing baca, babi dibaca. Awak nak babi, manusia kan, nah, namanya marah. Makanya kita ni banyak-banyaklah beristighfar. Astaghfirullah minimal. Lanjut, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian Bapak Ibu masih juga marah. Luar biasa kemarahan itu. Berwudu. Ambil air wudu. Bukan cuci muka baik Pak Daniel. Ambil air wudu. Berwudu. Biar mendinginkan. Mungkin panas mungkin barangkali. Disiram dengan air wudu. Mudah-mudahan akan bisa menurunkan temperamen yang tinggi tadi. Jangan nak marah-marah baik. Bukan marah-marah itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari. Ayo. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita akan bisa menjadikan terapi-terapi ini dalam menghadapi kemarahan yang satu saat akan muncul pada diri kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dapat menahan diri dikala datangnya kemarahan atau orang memancing kita membuat menjadi marah, sehingga dia tidak menjadi marah. Di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, siapa yang bisa menahan amarahnya, tidak melakukan hal yang macam-macam, tidak menimbulkan kerusakan, tidak melampiaskan membuat kekerasan atau membalas dendam, nanti pada hari kiamat kata Nabi akan dipanggil orang itu di hadapan para makhluknya, dan Allah juga memberikan pilihan kepadanya. Pilih di mana kamu surga. Nah, di lapisan surga yang di mana yang kamu kehendaki. Jadi beruntunglah orang-orang yang bisa mengendalikan kemarahannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ini mempunyai sifat pemarah, mari kita lihat akhlak-akhlak yang mulia, kelembutan, sikap yang lemah, lembut. Jangan kita ini nak membawa logat-logat nak marah itulah. Tengok sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia itu apa? Sopan santun. Ya, kalau kita diajak ngomong. Kalau mungkin barangkali kita disuruh marah, ya marah, tapi ada batas marah. Tapi kalau marah sudah kelewatan, itulah tadi menimbulkan akibat-akibat yang kadang-kadang tak terkendali. Inilah kata Rasulullah SAW, sebenarnya orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat. Orang sumo itu bergulat dia, bukanlah orang yang kuat yang menang, yang cerdas itu.
Tetapi orang yang kuat itu kata Rasulullah SAW adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika datang kemarahan. Itu orang yang kuat. Jadi bukan badannya besar tinggi tagalau, ya, besar tinggi pula. Orang kuat badannya besar tinggi pula. Belum tentu itu dikatakan orang yang kuat. Tapi orang yang kuat dikatakan oleh Rasulullah SAW dapat mengendalikan dirinya dikala dia marah. Mudah-mudahan Bapak Ibu di dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini banyak-banyaklah kita ini beristighfar, berselindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini janganlah kelewatan marah. Marah yang kadang-kadang tidak ada pasal dan sebabnya, langsung nak marahlah. Akibat dari kita ini mudah marah dan lama mungkin meredam kemarahan, itu bisa berakibat kepada orang lain. Ya, kalau kita mungkin dianggapnya ada gangguan mental kali. Ya, gangguan kejiwaan. Tapi kalau bagi orang lain tak berani, ya, tak berhubungan, sekali lagi mungkin ada semacam pertemuan lah, atau berbicara dengan orang yang suka marah, sifatnya marah, orang akan merasa takut, merasa bapak itu ngeri lah gitu. Kalau kita lama-lama ngomong dengan dia, kalau tidak bermain dengan dia bisa akan menimbulkan hal yang negatif. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam menjalankan kehidupan ini bahwa setiap manusia memiliki yang namanya sifat marah, tapi bisa dapat dikendalikan kemarahan itu dikala kita ini datang sesuatu masalah dan suatu hal yang mungkin barangkali yang hati kita tidak menerima. Bahwa manusia yang normal tentu ada marahnya. Apalagi Allah saja murka, Allah saja marah kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya yang tidak mau taat dan patuh kepadanya. Walaupun di umat Nabi Muhammad SAW nanti mungkin barangkali akan diberikan ganjaran-ganjaran kepada orang-orang yang tidak mau mentaati aturan Allah. Jadi kemurkaan Allah itu di dunia ini sudah banyak ditampakkan oleh Allah. Ya, kalau di suatu dunia, di suatu daerah, di suatu wilayah itu tidak mau taat kepada Allah, Allah akan turunkan ya kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Tapi ingat bahwa kemurkaan Allah itu akan didahului dengan rasa kasih sayang Allah. Di mana letaknya rasa kasih sayang Allah? Bertaubatlah kepada Allah. Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan dengan jalan lewat manusia, mungkin minta maaf, mungkin dengan manusia seperti itu kita datangi, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin itu Bapak Ibu tidak hanya waktu datangnya bulan puasa, nak jelang lebaran, mohon maaf lahir batin ya. Dimanapun saja kita ketemu, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada ucapan yang salah, tindakan yang salah, mohon maaf. Mungkin dari kata-kata, mungkin dari perbuatan, dari hal yang tidak berkenan, untuk bisa dimaafkan. Dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita. Jadi murkanya Allah, marahnya Allah Subhanahu wa taala akan bisa didahului dengan rasa kasih sayangnya Allah, dengan jalan bertaubat. Allah saja Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah Maha Pemaaf dan akan memaafkan segala kesalahan kita kalau kita mau meminta maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu hidup yang kita jalani ini jauh dari hal-hal yang tidak berkenan, walaupun kita ini adalah manusia biasa. Ini saya, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.